Memang ada upaya yang berkata bahwa tidak perlu dogma-dogmaan. Pokoknya kita jalan saja menurut iman. Karena kata mereka orang bisa menjadi baik tanpa dogma. Sebab kalau kita terlalu mendewakan dogma, kita bisa menjadi orang yang radikal. Dan orang yang radikal itu cenderung ekstremis. Bagaimana cara gereja itu mempraktekkan sakramen seperti perjamuan kudus atau baptisan? Mana yang lebih penting menurut Pak Yunus? Kan paling tidak begitu. Ya. Medianya, caranya, atau formulanya. Jadi baptisan itu Pak ada media. Ada media. Media bisa air, bisa macam-macam. Bisa batin, bahkan mungkin ada orang menggunakan bendera dan lain sebagainya. Media. Ya. Terus apa? Cara. Cara bisa selam, bisa guyur tadi, bisa persik, dan formula. Formula. Kalau ketiga bagi saya yang terpenting adalah ya formula. Sepakat. Tetapi harus diingat, doktrin bukanlah Tuhan melebihi Alkitab. Halo Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hack Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Kali ini kita masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak Daud? Kabar baik Pak Yunus. Iya, seperti biasa Pak, kita mau menyapa para pendengar kita di Hack Radio di Spotify dan para subscriber kita di Hack TV channel di YouTube channel kita. Silakan menyapa mereka Pak Daud. Saudaraku, saya berharap hari ini di dalam suasana new normal kita tetap taat, tetapi juga sekaligus kita sehat. Tuhan memberkati. Oke. Ya Pak Daud, kali ini di episode kali ini kita akan membahas tentang wajah baru gereja. Judulnya adalah Wajah Baru Gereja, sebuah ujian tentang doktrin Kristen. Wah, ini amat mendalam dan menarik nih Pak Daud. Iya. Ini pertanyaan pertama dari judul kita adalah, menurut Pak Daud, apa itu dogma atau doktrin dan masihkah relevan di masa pandemi ini Pak Daud? Ya, makasih Pak Yunus untuk pertanyaannya. Ya. Jadi saya tidak sedang berlagak seperti seorang dogmatikus atau teolog ulung. Tetapi saya coba menjawab bahwa dogma itu sebenarnya kan dari bahasa Yunani yang artinya pandangan atau ajaran atau keputusan. Yang kemudian kata itu berkembang menjadi dogmatiso, yang artinya merumuskan suatu pendapat atau ajaran lalu diumumkan. Jadi setelah merumuskan pendapat-pendapat itu lalu diumumkan. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab muncul kata dogma ini berkaitan dengan dogma tentang Injil, yaitu kabar sukacita, ajaran tentang kabar sukacita yang disampaikan kepada banyak orang. Nah, dogma sendiri pada dasarnya itu tidak pernah bersifat final. Karena itu dogma selalu mungkin diselidiki, diperbaharui terus-menerus. Dan harus diingat Pak Yunus bahwa dogma itu dibuat oleh manusia dengan mendasarkan pada Alkitab. Jadi tidak turun dari surga, ya, tapi itu adalah hasil rumusan manusia. Dan kalau hasil rumusan manusia bisa keliru, entah itu zaman atau bisa substansinya. Memang ada upaya yang berkata bahwa tidak perlu dogma-dogmaan. Pokoknya kita jalan saja menurut iman. Karena kata mereka orang bisa menjadi baik tanpa dogma. Saya belum meneliti soal itu, tetapi bagaimana mungkin gereja bisa menjalankan tugasnya tanpa dogma atau doktrin itu. Nah, dua kelompok besar gereja misalnya dari gereja Katolik dan Protestan, kita kan terhisap di dalam gereja Protestan. Dalam gereja Katolik itu mereka punya istilah dogma es veritas odeo formaliter revelate ecclesia sine solimiter sive ordinare definita, yang artinya begini Pak Yunus, kebenaran objektif dinyatakan Allah di dalam gereja melebihi apapun. Orang-orang Katolik itu mengenal depositum fidei, artinya gereja itu diberi otoritas untuk memiliki kebenaran yang tidak mungkin keliru. Itu kalau dalam sudut pandang dogma oleh gereja Katolik. Tapi di gereja Protestan, termasuk kita tentu sedikit berbeda. Kita memahami dogma itu sebagai intisari iman Kristen yang diformulasikan secara logis. Jadi secara logis, tidak sekedar perasaan. Lalu diungkapkan bagi sebuah tujuan ilmiah, karena harus dapat dipertanggungjawabkan dogma itu. Kalau orang bertanya kan kita bisa menjawab ya. Dan
pun kita harus bisa membela dogma itu dengan benar karena berkaitan dengan penyelamatan Kristus. Nah, sampai di sini tentu saya mengutip pandangan yang selalu dimunculkan oleh Luther dan Calvin bahwa memang gereja tidak pernah memaknai dogma itu sebagai sesuatu yang final. Ia selalu terbuka untuk dikoreksi, bahkan bahasa yang lebih keren mungkin disebut dengan kita merekonstruksi kembali substansi dan struktur dari dogma. Karena gereja bisa salah. Karena itu memang ini warning sebenarnya bagi gereja. Sebab kalau kita terlalu mendewakan dogma, kita bisa menjadi orang yang radikal. Dan orang yang radikal itu cenderung ekstremis. Nah, kelemahan gereja ketika muncul ide-ide alternatif misalnya soal doktrin di zaman-zaman sekarang, orang cenderung marah dan kemudian bisa perang. Loh, dari sananya begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini karena ada kecenderungan konsep keagamaan kita yang bersifat esoteris. Seolah-olah mistik dari sananya begitu. Jadi ini memang konsepnya begitu. Tapi kita lihat sekarang Pak Yunus, corona meruntuhkan semuanya. Gereja tidak pernah berpikir soal alternatif karena memang jadi gamang. Tapi ketika masa corona ini semuanya porak-poranda. Itu sebabnya kalau saya berkata pertanyaan Pak Yunus tadi, apakah dogma masih relevan untuk konteks zaman sekarang? Saya pikir ya masih relevan karena bagaimanapun dogma adalah pilar bagi pertahanan sebuah gereja. Nah, tiba-tiba kalau ada corona ini memang seleksi alam atau force majeure yang kita ya memang nggak bisa nolak. Tapi tidak berarti dia segera menggugurkan itu. Mungkin dogma harus dipahami kembali dalam konteks yang baru supaya implementasi dari dogma itu jauh lebih terukur dan tepat. Begitu Pak Yunus. Ya, saya tertarik dengan jawaban Pak Daud. Saya mengambil sedikit kesimpulan begini Pak Daud, bahwa dogma itu penting tapi itu nggak final. Betul. Dogma itu penting tapi itu nggak final. Ada perubahan-perubahan mungkin bisa terjadi. Sangat bisa. Dan gereja sekarang di masa pandemi ini mulai berubah, mulai menampakkan wajah baru. Apa saja yang berubah Pak Daud menurut Pak Daud? Nah, perubahan itu apa saja? Apa sudah bisa disebut dengan doktrin yang baru? Waduh, ini berat nih. Kalau wajah baru gereja, saya yakin mungkin banyak orang bisa menjawab karena memang itu realita. Itu realita. Tapi tentu saya tetap akan menjawab apa saja yang berubah. Tapi pertanyaan Pak Yunus yang kedua, apakah kita sudah bisa menyebutkan pola yang berubah itu sebagai sebuah doktrin? Baik, saya mau mulai dari yang pertama pertanyaan Pak Yunus tadi. Yang pasti pernah saya katakan dalam acara podcast ini, dogma doktrin yang berubah itu tentu berkaitan dengan gereja. Baik itu definisi. 2 hari yang lalu saya membaca buku-buku dogma, tetapi sekaligus ada 2 buku yang menarik dan menantang bagi saya. Yang satu adalah buku Concord, itu berisi prinsip ajaran Lutheran, bukunya tebal sekali. Lalu yang kedua saya baca buku Konsensus Injili, itu ditulis oleh 2 tokoh Injili dan tokoh oikumenikal, yaitu Oden dan J.I. Packer ya. Menarik ketika membaca itu mereka merumuskan bahwa gereja itu bukan saja aspek bangunan tetapi juga aspek spiritual. Sampai di sini sebenarnya tidak terlalu menggoncang karena gereja secara spiritual ya memang itu kita kerjakan tiap-tiap hari, hidup kita adalah gereja. Tetapi berbicara tentang gereja sebagai bangunan itu kan luar biasa sulit Pak Yunus. Karena sekarang kalau bicara tentang gereja sebagai bangunan masih banyak gereja yang dilarang untuk beribadah. Bahkan kebaktian pun diatur jumlah yang hadir. Jadi bagi saya aspek yang satu ini dipertanyakan. Itu sebabnya betul bahwa ternyata doktrin kita itu dipertanyakan. Nah, tetapi kalau Pak Yunus bertanya kepada saya, apa saja yang berubah? Yang pasti tadi saya katakan definisi sudah mulai ada perubahan besar dan kita harus rumuskan ulang. Ya. Yang kedua, di dalam gereja itu kan ada yang namanya pola ibadah. Tanpa sadar Pak Yunus, hampir semua gereja di Indonesia sekarang gerejanya 1 jam. Jadi tanpa kita membuat doktrin, kita sudah berubah menurut sebuah keputusan pemerintah. Coba lihat Pak Yunus, lihat liturgi. Orang sudah mulai tidak lagi mau ribet soal liturgi. Dia mau yang intisarinya dibuat singkat padat. Karena itu saya selalu mengingatkan bahwa memang
mimbar-mimbar gereja itu selalu harus menjadi altar, bukan menjadi panggung. Altar berarti sentral dan pusatnya kepada Tuhan. Kalau sentral dan pusatnya kepada Tuhan, maka meskipun jam dipersingkat, unsur-unsur ibadah itu dipersingkat, tapi hati kita terpaut kepada Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi tantangan yang paling berat sekarang ini bagi orang Kristen sebenarnya bukan di situ. Kita bisa nggak memanfaatkan waktu 1 jam itu dengan baik? Nah, dulu saya pernah katakan gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu yang paling sulit menghadapi realita ini, Pak Yunus. Karena bagi mereka online itu saja sulit. Mereka membutuhkan pertemuan ragawi offline. Karena dalam pertemuan ragawi itu ada sebuah perjumpaan. Karena puncak daripada peribadahan mereka itu kan ada di Ekaristi itu. Nah, kita kan puncaknya ada di firman. Jadi kita juga jangan salah mengartikan firman itu memang harus diramu dengan penting karena itu adalah pusat daripada peribadahan kita. Nah, zaman sekarang pun orang kan kemudian terobsesi dengan gereja yang besar, gedung yang megah, ya, kelengkapan AC, kelengkapan alat untuk kebaktian dan lain sebagainya. Dan Pak Yunus lihat sekarang jumlahnya sudah 30%, mungkin 50%. Lalu berjarak. Nah, gedung-gedung besar akan terasa kosong. Bahkan dilarang menggunakan AC. Karena dengan AC itu gampang untuk kemudian menyebarkan virus. Betapa rumitnya. Tapi kita dipaksa untuk berubah. Gereja nggak pernah berkumpul untuk mari kita membuat perubahan. Tidak bisa. Karena memang otomatis. Nah, tetapi juga misalnya ketika orang mau mengadakan pelayanan yang bersifat personal touch, visitasi, pun tidak boleh. Jadi bayangkan saja, doktrin-doktrin yang memanggil gereja untuk melayani jemaat itu sekarang terpaksa dibatasi. Apakah kemudian doktrin perlu dipercakapkan ulang? Ya mungkin saja kalau pertanyaannya Pak Yunus tadi. Nah, sekarang misalnya saya memberikan contoh lagi, ini soal penginjilan ya Pak Yunus ya, karena ini ada aspek-aspek yang berubah ya, selain ibadah tadi ya, ibadah ada offline, online, sekarang penginjilan. Dulu orang senang penginjilan door to door, sekarang tidak boleh, kita bisa ditangkap. Kamu buat apa itu? Bisa menyebarkan penyakit, bukan menyebarkan ajaran ya. Tapi orang takut. Misalnya juga penginjilan di rumah sakit, kita ikut protokol, bahkan ada beberapa rumah sakit yang melarang ada pengunjung ya, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di penjara pun demikian, harus mengikuti protokol yang ketat. Atau misalnya kita mau penginjilan lewat media cetak, kita kan nggak boleh untuk menyebarkan benda-benda ya, atau buku-buku tidak boleh. Kita kemudian mau mengumpulkan massa untuk kebaktian kebenaran rohani pun tidak boleh. Meskipun kemarin Kapolri telah mencabut maklumatnya. Tapi bagaimana mungkin kita mengumpulkan massa lalu berjarak, lalu menggunakan masker, dan itu sangat beresiko. Jadi sebenarnya corona ini sedang membentuk iman kita secara murni. Penginjilan kita bukan lagi penginjilan ala kemarin, tapi sebuah penginjilan dengan kualitas kehidupan kita yang lebih baik. Jadi kalau Pak Yunus bertanya, doktrin bisa saja sekarang ini kita sebut dengan sebuah doktrin yang baru, tapi teori soal doktrin atau dogma ini kan harus melewati tahap-tahap. Jadi tidak sembarang, gitu Pak Yunus. Ini pertanyaan selanjutnya agak ekstrim ini Pak Daud. Ini bagaimana cara gereja itu mempraktekkan sakramen seperti perjamuan kudus atau baptisan dan bentuk pelayanan yang lain yang selama ini butuh sentuhan fisik gitu Pak Daud. Bagaimana itu caranya? Ya, gereja itu terkenal paling ramah, hospitality-nya itu luar biasa karena berkaitan dengan sentuhan fisik. Karena tidak boleh gereja pada awal konsepnya itu kita selalu harus menyentuh, bersalaman dan seterusnya. Tapi sekarang kan physical distancing. Betul. Ya, social distancing sudah tidak bisa. Jadi saya coba menjawab pertanyaan Pak Yunus itu mungkin pertama dalam tradisi kebiasaan kita beribadah dulu ya pada umumnya, bahwa yang namanya kita beribadah itu selalu misalnya gembala atau pendeta bersalaman. Itu saja sudah dilarang. Gitu. Padahal itu juga tradisi di dalam kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci ada tradisi Yahudi yang jauh lebih kuat, ciuman kudus. Nah, sekarang kita tidak bisa, cipika-cipiki tidak bisa, salaman tidak bisa, karena menyangkut tangan kita ya. Lalu pendeta misalnya ingin memberkati, menumpangkan tangan, itu pun dilarang keras. Misalnya ada acara khusus, misalnya pendeta memberkati pasangan yang akan menikah. Tidak boleh untuk menyentuh kepala mereka dan tangan mereka. Itu pun sudah atur jarak. Atau misalnya penyerahan anak. Biasa menumpangkan tangan ya, lalu digendong. Tidak bisa.
itu sudah sangat tidak bisa. Atau mungkin ada gerakan-gerakan spiritual baru, misalnya dengan ada pengurapan minyak, penumpangan tangan. Ketika orang bertobat ditumpang tangan lalu kemudian jatuh, atau bahkan sampai pelantikan, itu kan tidak boleh. Nah, lalu orang mencoba untuk memaknai, apa ini gereja? Ya memang ini gereja di zaman new normal, kita nggak bisa untuk melawan situasi seperti ini. Dan itu saya katakan sebagai itu sesuatu yang ekstrim. Karena kita harus memang mengubah. Misalnya pemberkatan nikah, pendeta harus berjarak 1 meter, penyerahan anak juga begitu. Jadi ya memang ini berubah. Tetapi pertanyaan Pak Yunus yang kedua tadi itu yang menjadi sekarang pergumulan yang tidak mudah berkaitan dengan sakramen ya. Kalau kawan-kawan Katolik kan ada 7 sakramen dan itu lebih rumit. Dan semua akan berkaitan dengan tangan ya dan berdekatan. Nah, kalau Protestan itu kan hanya ada 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus ya. Jadi disebut sakramen, sakral, ya, sesuatu peristiwa yang kudus. Meskipun itu selalu akan diperdebatkan dari masa ke masa, apakah cukup hanya 2 yang disebut dengan kudus. Tapi itu bukan ruang kita di podcast ini. Saya hanya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Mas Yunus yang tadi bahasanya cukup ekstrim karena ini berbahaya. Dan saya berharap para pendengar, para penonton tidak menanggapi negatif apa yang kita jelaskan. Harus melihat dengan bijak ya. Harus melihat dengan bijak. Mari kita tinggalkan yang 7 sakramennya Katolik, kita melihat yang Protestan 2, itu umum di mana-mana. Nah, sekarang mulai dari perjamuan kudus. Waktu kebaktian online itu kan terjadi perdebatan lagi. Ini kita mau perjamuan kudus mau seperti apa? Ya, mau perjamuan kudus seperti apa? Akhirnya kita menemukan waktu itu ada caranya, ada metodenya. Bahwa perjamuan kudus di rumah bisa ambil anggur dan roti di gereja, kalau tidak bisa menyiapkan sendiri. Bahkan ada cukup ekstrim, kalau misalnya dia tidak bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus pola seperti itu, tidak memiliki bahan untuk ikut perjamuan kudus, dia bisa menunda perjamuan kudus pada saat nanti kebaktian offline, atau dia bisa menggunakan perjamuan kudus batin. Ya, dia mengaminkan, dan saya sepakat. Karena memang ini alternatif, kalau bahasanya Pak Yunus sejak awal pertanyaan, semua mungkin alternatif. Kita nggak bisa rasa bahwa ini sesuatu yang abnormal, ya memang itu alternatif yang bisa kita kerjakan. Nah, tetapi ketika perjamuan kudus ini sudah dikerjakan di gereja secara offline dengan duduk berjarak, bagaimana caranya? Karena biasanya pendeta di meja, dia harus ngomong, dia pecahin roti, megang roti ini nggak boleh Pak Yunus. Iya kan? Waktu Yesus perjamuan malam, pendeta pecah, kan sudah tidak boleh. Kecuali dia pecahkan untuk dirinya sendiri. Anggur juga tidak boleh ketika dia berbicara. Kalau dia menggunakan masker tidak kedengaran suaranya. Kalau dia membuka, droplets masuk. Apalagi budaya Protestan dulu satu cawan kemudian diminum bersama-sama dan itu memang masih ada, hanya saya sangat yakin mungkin makin berkurang Pak Yunus ya. Nah, jadi ketika itu kita kerjakan kan tidak mungkin. Makanya di gereja kita udah tepat sebenarnya. Majelis bidang 1 dan rohaniwan bidang 1 mereka sudah punya protokol juga. Jadi misalnya perjamuan kudus tetap dijalankan, semua disiapkan, tetapi sudah dalam satu paket. Jadi anggur dan roti itu disiapkan di depan pintu gerbang. Jadi ketika mereka masuk gereja, mereka mengambil secara pribadi, ambil sendiri. Jadi kemudian pendeta di depan hanya satu, dia melayani dirinya sendiri, dia memandu, dia bisa pecahkan roti, ya untuk simbolnya itu. Lalu kemudian dia bisa juga anggur dia siapkan sendiri, dia minum, tapi jemaat masing-masing sudah memiliki lewat gerbang itu. Sejak awal karena ya memang perjamuan kudus ini disebut sakramen, tetapi sekaligus kita mengingat ada 2 kekuatan di dalam perjamuan kudus. Yang pertama ada anamnesis, kita memperingati. Bahkan di masa-masa Covid ini peringatan kita akan penderitaan Kristus jauh lebih terasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghancurkan tubuh, menumpahkan darah. Itu jauh lebih kerasa. Jadi kita lihat dari sisi alternatif Pak Yunus ya. Itu kalau misalnya anamnesis. Tapi di dalam perjamuan kudus itu juga punya tahapan, sudah konsep soal pengharapan. Bahwa ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita berharap suatu saat kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kalau online bisa tetap ada perjamuan kudus, offline bisa dikerjakan, tapi kita bisa memilih juga untuk perjamuan kudus secara batin. Kalau kita merasa kok belum terlalu cocok, karena saya juga nggak bisa memaksa jemaat harus ikut dalam masa seperti ini. Itu kalau soal perjamuan kudus. Nah, sekarang soal baptisan. Ini kan cukup sensitif. Yang pasti saya tidak sedang berada di wilayah
untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, tapi saya ingin mencoba membuka cakrawala pemahaman kita, ya Pak Yunus ya. Mungkin sedikit agak panjang, tapi saya yakin ini akan menolong jemaat. Nah, baptisan kudus, saya sebutkan baptisan kudus ya, sebab ada gereja yang menyebutkan misalnya baptisan air untuk membedakan mungkin dengan gereja lain yang menggunakan media yang lain. Tapi saya menggunakan bahwa sakramen sejak awal gereja-gereja merumuskan itu hanya ada 2, sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus saya pakai. Nah, semuanya selalu biasanya kembali kepada Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Yang kemudian para pemimpin-pemimpin gereja, teolog-teolog itu juga merumuskan sebagai sebuah amanat agung. Namun di dalamnya nanti berbicara soal baptisan. Tapi tidak cukup sebenarnya berbicara dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena di dalam Matius 3 ayat 16 dan Markus pasal 1 ayat 10 itu juga menjelaskan tentang peristiwa ketika Yesus setelah dibaptis itu. Nah, saya coba mulai dari Matius 3 ayat 16 dan Markus 1 ayat 10 sebagai cara kita membuka cakrawala ya, Pak Yunus ya. Nah, ketika Yesus keluar dari air, itu kan memang kita harus betul-betul memperhatikan teks Alkitab dalam teks bahasa Yunani. Kata apo ya, kata apo yang dipakai itu artinya dari. Ini lawan dari kata eis, menuju. Nah, jadi dia tidak menggunakan kata ek artinya dari dalam, lawan ini yakni ke dalam. Jadi dia menggunakan kata apo itu artinya bahwa dari. Nah, kalau dari air berarti kan kita tidak bisa otomatis langsung menerjemahkan dia kemudian dia muncul tiba-tiba dari dalam air. Jadi ini dulu, ini kalau dari konteks Matius 3 ayat 16 atau Markus 1 ayat 10. Nah, itu sebenarnya para teolog, para pendeta pasti mereka harus memperhatikan betul kalau menggunakan kata itu, karena itu kata apo yang dipakai itu kan lawan dari kata eis ya. Nah, dia tidak menggunakan kata ek, yaitu dari dalam, lawan kata in yaitu ke dalam, tidak. Nah, sekarang kita kembali ke Matius pasal 28 yang perlu diletakkan dengan baik. Kalau kita memperhatikan, ini beberapa poin saya coba untuk menjelaskan ya Pak Yunus ya. Pertama dari struktur bahasa. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20, kan paling tidak kita akan menemukan ada 4 jenis semacam kata kerja. Misalnya pergilah, baptislah, ya, ajarlah mereka, ya. Itu kan ada unsurnya, pergi, kemudian suruh membaptis, lalu kemudian mengajarkan mereka, lalu memuridkan mereka. Jadi ada 4 ini ya, pergi, lalu membaptis, lalu mengajarkan, lalu memuridkan. Nah, sekarang konteks bahasa Yunani di dalam 19 ayat 20 seringkali orang tidak pedulikan. Nah, mari kita melihat mana yang bentuknya imperatif. Ini saya membuka cakrawala ya Pak Yunus ya. Mana yang bersifat imperatif? Kalau kita memperhatikan kata parautentes, artinya pergi, itu tidak bersifat imperatif. Karena dia hanya bersifat partisipatif, nominatif, singular feminim, bentuknya feminim. Kita kembali ke istilah yang kedua, baptisontes. Ya, baptis yang artinya membasahi, itu yang saya sudah singgung tadi soal keluar itu. Itu bentuknya aktif participle genitive singular maskulin. Ini bentuknya maskulin. Lalu yang ketiga didaskontes, mengajarkan. Itu bentuknya present aktif participle nominatif plural maskulin. Ini 2. Nah, sedangkan kata yang ketiga matenteusate itu aorist aktif imperatif. Jadi ternyata ketika kita memaknai amanat agung, dari 4 kata itu hanya ada 1 kata saja yang bersifat imperatif atau perintah, yaitu muridkanlah. Jadi muridkan itu urutan yang pertama, yang lain bukan tidak penting, tapi ditempatkan kedua. Nah, ini saja sebenarnya sudah membuat orang jangan kemudian berperang soal baptisan. Tapi kemudian jangan orang kemudian menilai saya kemudian tidak suka dengan baptisan, bukan. Nah, sekarang kita lihat. Hampir semua para dogmatikus, para ahli-ahli dogma, siapapun, baik di Indonesia, misalnya ada R. Sudarmo, Harun Hadiwiono, itu yang paling mewakili ya. Lalu ada dari kelompok evangelikal misalnya Berkhof ya misalnya, dan banyak, hampir semua itu mempunyai kesepakatan bahwa baptisan tidak menjamin keselamatan.
Nah, kalau baptisan tidak menjamin keselamatan, mengapa orang perang hanya soal baptisan, ribut soal itu yang kadang-kadang menimbulkan. Saya pernah baca skripsi dan itu skripsinya Pak Yunus sendiri ya. Mungkin kalau orang ada kesempatan membaca skripsinya Pak Yunus, ternyata kan Pak Yunus juga menekankan soal itu. Betul. Bahwa tidak berkaitan dengan keselamatan apapun. Nah, kalau orang membaca tidak berkaitan dengan keselamatan, mengapa orang sampai perang soal baptisan itu? Baptisan termasuk dalam skripsinya Pak Yunus kan hanya menunjuk itu sebagai tanda. Betul. Jadi orang selamat itu karena dia percaya. Tetapi orang percaya tetap harus ditandai oleh peristiwa baptisan. Jadi kalau saya menggunakan prinsip yang dikembangkan oleh Agustinus dan Calvin, kan ada istilah di dalam konsepnya Agustinus dan Calvin, visible form of an invisible grace. Artinya tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Jadi semua peristiwa baptisan itu diletakkan dalam anugerah Allah. Bukan kita yang mau, bukan orang yang maksa, tapi anugerah Allah yang sedang mau bekerja lewat peristiwa baptisan itu. Itu baru tahap kedua loh Pak Yunus. Nah sekarang, lalu bagaimana kita memahami baptisan yang benar? Dalam konteks Matius, kalau kita membaca soal amanat agung tadi, rupanya sang penulis kitab Matius ini sedang mau mengatakan kepada kita bahwa apalah artinya seorang dibaptis, misalnya dengan cara selam, tapi tidak dibarengi dengan tingkah laku. Karena Matius sedang mengatakan kalau kamu memang percaya kepada Tuhan, kamu dibaptis, tingkah lakumu berubah. Nah ini sebenarnya kritik yang paling tajam sebenarnya Pak Yunus. Bayangkan Matius pasti akan sedih. Kok warga gereja zaman modern ini dia bahkan menafsir keliru, proses pembaptisannya keliru, dan juga cara hidupnya tidak berkenan. Nah ini kan bahaya. Nah sekarang saya lanjutkan lagi. Tadi saya singgung Pak Yunus karena bahas juga dalam skripsi Pak Yunus itu. Bahkan baptisan ini menimbulkan pertikaian yang membuat kemudian bersifat aksesif. Ya jadi berlebihan ya. Jadi gereja yang satu ini menghina satu yang lain. Baptisan yang kita ambil sebagai sebuah dogma kesepakatan karena ditarik dari Alkitab, sekarang telah membuat perpecahan. Nah kalau buat perpecahan, mari kita kembali memahami baptisan itu dengan benar. Kalau saya selalu senang menggunakan istilahnya Pak Yunus, mungkin nggak bahwa kita menggunakan sebuah dogma yang bersifat oikumenis, dogma yang bersifat alternatif, sehingga orang kemudian tidak menjadi konflik. Saya sebenarnya sedih sampai kalau konflik itu terjadi di antara gereja itu, bahkan bisa saja orang bunuh-membunuh. Padahal di dalam Matius pasal 28 berbicara tentang baptisan tidak berdiri sendiri Pak Yunus. Harus perintahkan untuk ajarkan murid, tetapi itu dikaitkan dengan penderitaan Kristus. Nah kalau orang misalnya menggunakan konsep Yesus dibaptis dengan cara ini, dia juga harus bersedia untuk menerima Yesus mati dengan cara ini, gitu. Tapi orang nggak mau, dia hanya mau menerima baptisan, tapi disalib nggak mau. Itu berikut. Kemudian saya coba mengajak Pak Yunus lagi. Ini pertimbangan Yesus sendiri. Jadi sekarang kan perdebatan bahwa baptisan itu merujuk kepada baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Nah Yohanes Pembaptis pada waktu itu dia menggunakan baptisan ala Yahudi, karena dia sedang mau mengajak orang untuk proselit, masuk ke dalam agama Yahudi. Yesus orang Yahudi, otomatis dia masuk. Tapi kan menjadi pertanyaan bahwa kalau begitu Yesus berdosa dong, karena dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis masuk dalam proselit itu. Oh ya tentu tidak. Jadi pertama Yesus mengikuti prosedur keyahudiannya, tapi yang kedua Yesus tidak berdosa, tapi dia mau solider dengan orang berdosa. Itu sebabnya peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dianggap sebagai cikal bakal baptisan Kristen. Tapi nanti ada perbedaan yang signifikan, peristiwa baptisan Yesus dan peristiwa baptisan dalam gereja di kemudian hari. Berarti sampai di sini kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa baptisan Yahudi itu ternyata dipakai oleh Allah sendiri untuk menguduskan sosok sang nabi yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Yesus dibaptis dan di mana? Nah, tadi saya sudah sebutkan Yordan. Orang Yahudi itu, ini Pak Yunus, memandang sungai Yordan itu ada lembah, ada terjun, ada lembah. Itu sungai Yordan. Jadi orang kalau mau milih tempat baptisan, itu pasti dia cari yang lebih rendah.
dan tidak pernah pembaptisan Yahudi itu dibawa ke tengah. Mengapa? Karena Sungai Yordan itu aneh, tiba-tiba bisa datang banjir. Nah, berarti proses pembaptisan itu di musim panas. Beberapa teks menyebutkan bahwa otomatis dia berada di pinggir. Makanya kata yang dipakai tadi saya katakan apo itu ya apo itu. Berarti secara geografi sangat sulit di musim hujan. Pasti di musim panas diambil di pinggir. Berarti dia betul-betul ada di air. Jadi medianya bagi saya tetap air. Tapi persoalannya kan selam dan percik ini kan kita nggak bisa untuk kemudian memberikan sebuah proses penilaian dengan cepat. Karena baru dari sudut pandang itu kita sudah nggak bisa menjawab, apalagi memang Alkitab tidak menjelaskan secara rinci. Kondisi itulah yang kemudian membuat orang berada dalam level, waduh ini yang benar percik. Tapi saya katakan saya tidak sedang membahas itu. Hanya sedang mau mengatakan bahwa nanti kemungkinan ada alternatif lain dan gereja harus belajar terbuka untuk itu. Kalau orang baptis percik silahkan, orang baptis selam silahkan, menurut konsep gereja masing-masing. Tapi tadi cakrawala saya buka. Sekarang mari kita melihat dalam teks perjanjian baru supaya kita diperkaya. Keragaman teks, kalau orang membaca buku perjanjian baru misalnya tulisannya Tom Jacobs ya, dia seorang ahli perjanjian baru, dia menemukan dalam gereja mula-mula itu, baik itu ada di jemaat-jemaat tertentu, itu ternyata pola baptisannya beragam. Ada yang ditenggelamkan, ada yang duduk sendiri, dicebur diri sendiri, ada yang kemudian dia ambil tangan dan makanya saya juga membaca dalam skripsinya Pak Yunus, lalu saya kaitkan dengan buku yang ditulis oleh Rowland S. Ward. Dia berkata begini, dalam bukunya Baptism and Scripture History, dia berkata begini, hasil dari riset untuk gereja mula-mula bahkan sampai abad ketiga, itu semua gereja hampir dia temukan ada bejana-bejana pembaptisan. Berarti kan beragam. Ada yang disiapkan tempat pembasuhan bak untuk mereka masuk ke dalamnya, cemplungin dirinya sendiri, ya tidak dicemplungin ya. Tapi ada yang dituangkan, ada yang dengan proses yang lain. Bahkan di dalam sejarah kebangunan rohani di Indonesia ini pernah ada baptisan pakai mobil tangki itu. Terus supaya semua, karena sekian banyak itu kan sulit. Nah, berarti ada konteks yang harus kita pahami. Nah, sekarang misalnya Pak Yunus, kalau di padang pasir misalnya, kekeringan, atau misalnya suatu saat bahwa air di Indonesia ini semua mengandung bakteri, E. coli misalnya, bakteri yang kotor, tidak boleh bersentuhan, kena. Lalu apakah kita tetap akan mempertahankan menggunakan media air? Kan tidak mungkin. Bisa batin, bisa tunda, sampai kapan kan kita nggak pernah tahu. Jadi bencana-bencana secara force major, itu juga sebenarnya bisa untuk menolong kita memikirkan alternatif. Bukan kaku dengan prinsip dogma kita, doktrin kita, yang sebenarnya kita sendiri tidak memiliki cakrawala yang cukup. Ya. Nah sekarang misalnya, kalau orang sakit, ini misalnya tradisi di gereja Protestan sekarang, orang sakit sudah tidak berdaya, lalu kemudian membaptis misalnya secara percik di rumah sakit. Itu bukan tradisi gereja Protestan, itu tradisi gereja Katolik. Mungkin banyak orang marah dengan gereja Katolik, tapi tanpa sadar kita mengikuti itu, lalu kita membenarkan. Sampai pada tahap ini berarti cara berpikir kita sudah tidak boleh dualistis. Ini benar, ini bukan, tidak boleh begitu. Nah nanti sampai di mana cara berpikirnya? Sampai di sini saya katakan mana yang lebih penting menurut Pak Yunus, kan paling tidak begitu. Medianya, caranya, atau formulanya. Jadi baptisan itu Pak ada media. Ada media. Media bisa air, bisa macam-macam. Bisa batin, bahkan mungkin ada orang menggunakan bendera dan lain sebagainya. Media. Terus apa? Cara bisa selam, bisa guyur tadi, bisa persik, dan formula. Kalau ketiga bagi saya yang terpenting adalah ya formula. Sepakat. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, formula. Tapi saya coba jawaban Pak Yunus berarti sama dengan jawaban saya. Nah, tapi sekarang bagaimana langkah-langkah? Setelah cakrawala tadi kita buka, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah pertama saya pikir kalau misalnya kita masih tetap mengerjakan baptis secara percik, mengerjakan baptis secara selam, kita mungkin berpikir ditunda dulu. Ya sudah sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu pertama. Yang kedua, kalau perjamuan kudus bisa batin, kenapa baptisan tidak? Tapi mungkin orang tidak akan sepakat karena memang kita sudah ada frame-nya dalam dogma. Oke, kalau begitu kita menggunakan
aspek bahwa kita tetap mengerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Nah, itu ya yang dicari caranya. Sekarang kalau mau mengerjakan ada viral itu ada viral picture gitu ya. Misalnya di gereja Katolik ada pembaptisan anak lalu pakai pistol ya. Itu lucu. Tapi saya pernah baca ada gereja yang sudah mengadakan baptisan misalnya dari sudut pandang percik, karena kita tidak sedang membahas soal selam percik, kita hanya karena contoh bagaimana di masa pandemi ini. Betul. Lalu dia menggunakan media yang lain, menggunakan sendok, tidak boleh bersentuhan. Lalu dia harus jaraknya jauh. Lalu tetapi bisa juga dia menggunakan semacam gayung, dipakai kayu. Ya, gayung, lalu diambil airnya, lalu dia tuang di atas kepala yang akan dibaptis. Entah anak atau orang dewasa. Kan begitu ya. Ini cara misalnya kalau orang yang memahami baptis Islam bagaimana caranya? Media air kan juga sangat berbahaya. Nah, caranya kan bisa kita menggunakan konteks yang ada tadi dalam kekayaan baptisan dalam perjanjian baru. Misalnya dia masuk sendiri di dalam kolam, lalu pendeta berada di luar, lalu pendeta mengucapkan formula demi, kan tadi penekanannya demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu dia menenggelamkan dirinya sendiri lalu dia bangkit. Tapi prinsip dari baptisan ini berarti memenuhi syarat. Caranya silahkan tetap dipertahankan, medianya tetap dipertahankan, tapi formulanya tetap dipertahankan, hanya cara-caranya tadi. Jadi bisa dia masuk sendiri, lalu kemudian formulanya dari luar, bisa enggak? Ya bisa saja dalam konteks seperti ini. Ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang ekstrim dan yang memang kita harus bicarakan. Supaya jemaat bisa memahami, oh iya, berarti kita bisa mengerjakan seperti itu. Begitu Pak Yunus. Ya, masih ini menarik kalau ngomong tentang baptisan ini Pak. Ini pertanyaan yang kembali lagi tentang, ini kan mungkin ada orang bilang bisa menunda. Tapi kadang baptisan nggak bisa ditunda juga. Satu, ketika dia dalam keadaan sakit kan, wah orang butuh dibaptis cepat, atau dia mau menikah nih Pak, belum dibaptis dan butuh dibaptis juga kan, harus mengerjakannya. Jadi ini menarik karena saya tidak menyinggung, tapi gereja kita itu kan sangat dengan selamnya itu. Jadi bagaimana cara yang saya berbicara soal liturgi alternatif. Kan kita yang tadi, dogma itu tidak selalu mutlak, bisa berubah. Saya selalu itu harus. Jadi, kalau enggak kita jadi ekstremis. Betul. Jadi cara yang aman itu untuk kita melakukan baptisan. Mungkin ini banyak orang mendengar di situasi pandemik ini pengen tahu bagaimana kita tetap melakukan baptisan itu aman dan tidak melanggar aturan gereja mungkin gitu. Pertanyaan Pak Yunus bagi saya begini. Jadi misalnya tradisi membaptis orang sakit, kalau saya sebenarnya kalau saya secara pribadi tidak perlu. Jadi asal dia percaya. Masih ingatkan peristiwa orang disalib itu Dismas Gestas, Dismas tanpa dibaptis kemudian dia diselamatkan. Jadi sebenarnya unsur percaya. Betul. Tapi kalau dalam kehidupan real nyata ya memang harus ada tanda. Nah, orang yang sudah sakit apa perlu? Mungkin mempengaruhi keluarganya. Ya saat seperti itu bisa karena demi untuk keluarganya. Tetapi kan dilarang Pak Yunus. Tidak boleh kita membaptis bersentuhan, itu kan tidak boleh. Nah, berarti sampai di situ bisa batin kita yakin bahwa dia percaya. Bertanya, Anda percaya pada Yesus? Percaya pada Yesus, sudah selesai. Nah, sekarang kan tadi Pak Yunus kembali. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan kepada orang-orang yang memang hidup aktivitas seperti biasa? Nah, tadi misalnya kalau dia mau tunda, mau sampai kapan? Iya, betul. Mau nggak mau dia harus cari alternatif. Betul. Nah, alternatifnya mau seperti apa? Misalnya orang baptis percik, ya udah dia pakai gayung jaraknya 1 meter. Lah yang orang yang baptis selam, bagaimana caranya? Ya dia harus menggumuli lagi. Dia bisa masuk di dalam kolam sendiri karena tidak boleh ada berdekatan kan? Ya dia bisa kemudian formulanya disampaikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia cemplungkan diri, dia naik sendiri. Walaupun kadang nanti realitanya tidak semudah itu karena kan baptisan nggak satu orang ya Pak ya. Betul, ada banyak orang. Jadi ya saya berpikir perlu dipikirkan tentang teologi dogma atau liturgi alternatif untuk seperti ini. Betul. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya nih Pak. Mendesakkah doktrin gereja segera dirumuskan ulang Pak? Apa saja langkahnya? Ya, karena dalam teologi dogma itu terbuka untuk diperiksa relevansinya, maka saya sepakat dengan pertanyaannya Pak Yunus. Tetapi kan ada syarat-syaratnya untuk orang menentukan sebuah doktrin.
Ya, misalnya kalau dia mau mengubah doktrin itu, syarat-syaratnya apa? Berarti harus ada orang berkumpul, tokoh-tokoh gereja. Tapi sekarang kan nggak bisa. Apakah kita bisa merumuskan sebuah doktrin dogma dengan menggunakan aplikasi Zoom? Ini kan juga serba susah. Nah, tapi harus diakui, ketika gereja sekarang berubah dengan bahasanya Pak Yunus tadi, warnanya baru, tanpa sadar sudah ada sebuah benih doktrin yang baru. Tanpa sadar, tanpa kita rumuskan. Coba Pak Yunus cek, hampir semua gereja sudah menggunakan dengan cara yang baru menurut aturan pemerintah. Tanpa ada kesepakatan dengan misalnya sinodenya. Tapi orang sudah mengerjakan. Sebab kalau kita tidak mengerjakan, kita melanggar pemerintah. Yang kedua menjadi ancaman bagi keselamatan kehidupan manusia. Karena COVID-19 ini gak mudah. Nah, kalau dulu orang mau membuat sebuah keputusan dogmatis, itu kan luar biasa Pak Yunus. Misalnya dulu mau menentukan kanon saja, itu kan para teolog, para filsuf berkumpul. Lalu dulu kan ada namanya konsili-konsili, ada konsensus. Di gereja Isa Al-Masih mengenal istilah konven pendeta. Nah, tapi dalam kondisi begini kan orang sulit. Nah, mau nggak mau gereja-gereja lokal dia mengerjakan. Kecuali kalau misalnya setiap sinode lalu memiliki komisi teologi. Lalu kemudian dia mengkaji dengan kondisi ini, bagaimana caranya kita untuk merumuskan kembali? Ataukah kita menerima sebuah doktrin yang baru akibat dari corona, kita sahkan saja, atau perlu perdebatan? Perdebatan bagaimana caranya? Nah, kalau dalam perumusan dogma menurut ilmu dogmatika, itu pertama harus meneliti Alkitab. Jadi dogma yang disusun itu harus mengikuti Alkitab. Itu dulu. Yang kedua harus memperhatikan tradisi kerasulan. Hampir pasti Pak Yunus, maaf ya saya katakan, banyak gereja-gereja Kristen Protestan merumuskan doktrin, misalnya kalau baru, tidak memperhatikan aspek yang kedua. Alkitab mungkin dengan tafsirnya sendiri. Tapi yang kedua ini tradisi kerasulan ini, dan dulu ada sebuah buku namanya Didache. Itu kehidupan dan pola pelaksanaan kegiatan para rasul. Nah, itu sudah diabaikan. Harusnya kita pelajari dulu para rasul itu seperti apa. Jangan kita merasa lebih hebat dari para rasul. Dan waktu itu memang diperhadapkan dengan ajaran sesat dan lain sebagainya. Berarti ketika merumuskan sebuah dogma itu kan ada kesinambungan sejarah gereja. Dari awal gereja umum, ada gereja Katolik, ada gereja Ortodok, gereja Reformasi, sampai pada gereja Pentakosta, Karismatik. Kita lihat sinambung. Karismatik tidak merasa bahwa dia lebih benar dari Pentakosta. Pentakosta tidak boleh merasa lebih benar dari gereja Calvinis, dan seterusnya, dan ini sangat berbahaya. Makanya yang ketiga adalah konteks sejarah gereja itu perlu diperhatikan. Dan yang terakhir saya harus mengatakan bahwa kondisi zaman juga tidak boleh diabaikan. COVID, kita mau buat sebuah doktrin yang melawan kondisi COVID, tidak mungkin itu. Sudah pasti itu syarat-syaratnya Pak Yunus. Oke, terakhir ini Pak Daud, mungkinkah kita memiliki dogma yang berwawasan okumene ini Pak Daud? Atau minimal tidak memecah belah, mungkin nggak ini Pak Daud? Kalau roh kita sama, tanpa kita sadari sebenarnya kita telah berada di dalam sebuah masa di mana mau tidak mau kita harus belajar untuk menerima kondisi sekarang ini sebagai sebuah dogma yang bersifat oikumene. Misalnya soal gereja, definisi gereja, soal bagaimana beribadah dengan singkat. Wah, ini kita sudah terima. Memang ada aspek-aspek yang masih agak sulit, misalnya tadi Pak Yunus berkaitan dengan perjamuan kudus atau baptisan. Tapi sekarang kita sudah mulai ke arah ke sana. Nah, saya ini sudah kategori tua sih Pak Yunus ya, tapi saya berharap para teolog-teolog muda mulai berani untuk out of the box. Mereka harus keluar dari cara berpikir kungkungan dogma yang begitu memenjarakan mereka, karena selalu ada ruang. Bisa enggak? Saya yakin bisa. Karena doktrin itu tetap akan menjadi panduan. Tetapi harus diingat, doktrin bukanlah Tuhan melebihi Alkitab. Ini yang harus diingat. Doktrin tetap akan menjadi pilar untuk memaknai iman kita secara tertib. Jadi kalau orang punya dogma baik, hidupnya tertib, tidak menghakimi orang, tidak menghancurkan orang, tidak mengkotak-kotakan orang, tidak mereduksi dogma itu sampai pada tahap semacam syarat doang. Itu kalau orang Jakarta ya. Karena saya yakin ketika doktrin itu bisa kita ciptakan, ya, dogma itu kita ciptakan bersifat oikumene, maka kita telah menghargai Alkitab dengan semua keragamannya. Sehingga pada zaman sekarang orang tidak mungkin lagi perang, karena dia tahu
bahwa sebenarnya kita punya panggilan yang sama, yaitu memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, gereja sekarang ini, termasuk gereja kita, harusnya mulai menggumuli perannya, memahami kehadiran bersama-sama, bukan sekedar show of force, dogma saya benar, doktrin saya benar. Karena ketika kita hidup dalam dunia ini sebenarnya ada panggilan yang sama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan menjadikan dogma sebagai Tuhanmu. Titik. Itu Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Daud untuk jawaban-jawaban yang kembali membuka paradigma kita. Dan sembari kita mau menyimpulkan obrolan kita mau mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Saudari Tika dan akan diiringi oleh Saudara Gilbert. Silahkan. Suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan. Curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah baganku selamanya. Kau selalu menuntun langkahku, ya Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah baganku selamanya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah baganku selamanya. Bagianku selamanya.
Ya, sungguh pujian yang memberkati. Terima kasih Tika, terima kasih Gilbert. Pak Daud, kali ini saya akan menyimpulkan obrolan kita tadi. Kesimpulannya adalah jadilah gereja yang memberi jawaban di masa sulit dan bukan mempersulit kehidupan gereja dengan doktrin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya Pak Daud ya? Iya, setuju. Nah, seperti biasa Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita akan berdoa bagi para pendengar kita atau subscriber kita di YouTube channel kita. Silakan Pak Daud memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Meskipun kami harus berada dalam masa pandemi ini, tapi Engkau mengajarkan kami banyak hal untuk terus memperbaharui wawasan kami, Ya. terutama wawasan doktrin kami, agar benar-benar kami dapat memahami doktrin dengan baik dan kami makin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kini kami terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja dengan hati yang terbuka untuk melihat berbagai kemungkinan alternatif, sehingga kami menjadi gereja yang dapat menjawab kebutuhan jemaat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Jauhkan dari kesombongan doktrin, perpecahan, dan ajar kami untuk menjadi satu di dalam Tuhan sebagai gereja yang hidup, yang selalu mempertanggungjawabkan iman kami kepada dunia. Kini kami berdoa untuk gereja-gereja yang melaksanakan kebaktian offline dan juga online. Biarlah kami tetap mengerjakan dengan penuh sukacita. Kami tidak menghakimi satu dengan yang lain. Kami selalu mengikuti protokol kesehatan yang baik. Dan kami yakin perlindungan-Mu nyata untuk setiap gereja-Mu, untuk setiap jemaat-Mu. Kini kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, berkatilah. Dalam penanganan tugas pencegahan COVID ini, kami serahkan pada Tuhan. Di masa new normal ini, kami yakin pemerintah, gereja, dan seluruh rakyat, kami belajar tertib dan taat, sehingga kami dapat terhindar dari berbagai macam virus. Kami terus berdoa untuk para ahli, para dokter, dalam mengerjakan tugas dengan baik, dan upaya-upaya untuk menemukan vaksin dan obat kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tak lupa hamba berdoa untuk setiap pendengar yang setia, penonton yang setia dalam program acara ini. Kami percaya hari ini apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau menjadi jawaban atasnya. Dan kami yakin hari ini mereka memperoleh sukacita oleh karena Tuhan baik bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam Hike Show. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis komentar di channel YouTube di bawah ini, atau menghubungi kami lewat WA di nomor 081321314688. Syukur pada Allah. Deo gratias.